Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga masih dalam kondisi sehat, penuh semangat. Ada beberapa salah paham dalam memahami terkait harta dan sedekah. Apa saja di antaranya? Yang pertama, katanya kalau orang soleh itu harus ingat akhirat dan tentu tidak boleh berbanyak-banyak harta. Maka ini tidak tepat karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nikmal al-malus salih lil rajul as-salih. Sebaik-baik harta ada pada lelaki yang soleh. Kenapa? Kalau seorang lelaki yang soleh memiliki harta, tentu akan mengalokasikan pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang tepat, tidak bermubazir, apalagi bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kalau kita cukup beribadah saja, tidak harus bersedekah. Maka dia lupa bahwa satu ketika pernah sahabat Rasulullah SAW yang miskin mendatangi beliau lalu curhat. Mengatakan, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Kira-kira maknanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong semua pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa. Jadi artinya para sahabat dulu mengetahui benar tentang keutamaan sedekah dan tidak cukup kalau hanya sekedar ibadah, puasa, tilawah, sholat tanpa sedekah. Maka mereka iri kepada sahabat lain yang bisa bersedekah. Jadi tidak cukup hanya sekedar ibadah ritual. Kita juga bisa melakukan ibadah sosial. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita bersedekah, itu akan mengurangi harta kita. Gimana tidak? Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, maka yang tersisa adalah 50.000. Tentu ini hal yang terlihat tepat secara zahir, tetapi sesungguhnya tidak kalau kita melihat bahwa sedekah sejatinya adalah menambah rekening, tabungan, investasi kita di akhirat. Kita ketika ke bank, bisa jadi kita membawa uang 10 juta di tangan. Kemudian di teller bank kita serahkan, dan ketika pulang kita tidak lagi membawa uang 10 juta itu, tapi kita tidak pernah merasa harta kita berkurang. Karena kita merasa uang kita aman dalam tabungan kita di rekening bank tersebut. Maka demikian pula sejatinya sedekah kita. Tidak ada yang berkurang dari harta kita, karena sejatinya kita sedang menabung investasi untuk akhirat yang insya Allah berlipat-lipat. Inilah yang dijelaskan Rasulullah SAW jelas dalam hadis bahwa mana kasomalu abdin min sodakoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kemudian yang keempat, ada juga yang mengatakan sedekah itu dari orang yang kaya. Kita harus nunggu kaya dulu, kita harus mencukupi kebutuhan kita keluarga dulu, baru kita boleh bersedekah. Maka sejatinya sedekah tidak demikian. Pintu kebaikan itu luas sekali. Maka ketika kita tidak mampu, ketika kita sedang sulit, walaupun kita sedang sulit, kita bisa tetap bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi dengan mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah neraka meskipun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma, sebiji kurma. Maka ini adalah satu kondisi yang bisa jadi hari-hari ini kita alami. Dan jangan lupa bahwa salah satu ciri orang bertakwa adalah mereka yang berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi tanggal tua maupun tanggal muda, dalam kondisi pandemi maupun normal. Dan kita tentu berharap termasuk yang mempunyai sifat orang bertakwa. Dan yang terakhir, ini yang paling sering menjadi senjata andalan, ada yang mengatakan sedekah itu sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ini tidak sepenuhnya salah, tetapi bisa jadi
kurang tepat. Betul, memang ketika kita waktu kecil diajarkan hal ini oleh para guru kita, sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas, itu tepat, benar. Ketika itu bisa jadi memang kemampuan kita baru sedikit, kita tidak punya banyak harta. Tetapi ketika misalnya kita diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa, kesehatan, pekerjaan, bisnis, dan kemudian masih mengandalkan kalimat sedekah sedikit tidak apa-apa tapi ikhlas, tentu kurang tepat. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apalagi kalau kita mengingat ayat yang lain. Dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak dapat sampai pada derajat kebajikan atau mendapatkan surga sampai engkau berinfak apa yang engkau cintai. Menginfakkan apa yang kita cintai tentu sesuatu yang bernilai besar dan bermakna bagi kita. Karena itu bukan hanya sedekah itu sedikit tidak apa-apa, yang penting ikhlas, tapi kita harus berusaha, kita harus berupaya meningkatkan sedekah kita sambil terus menguatkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.